Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris untuk kelas 12 peminatan MIPA dan IPS. Masih dalam suasana BDR. Untuk hari ini kita akan membahas materi yang berkenaan dengan finite and non-finite clause. Okay, students, are you ready? Okay, let's go. Okay, well, finite and non-finite clause. So, from this statement, maybe we have a big question. What is that? Okay. To answer these questions, finite and non-finite clause, that is how to use verb or auxiliary verb in sentence or clause. Jadi finite and non-finite clause itu adalah penekanan penggunaan verb atau auxiliary verb, yaitu kata kerja atau kata kerja bantu di dalam membentuk sebuah kalimat atau clause. Jadi penekanannya di sini adalah tentang bagaimana penggunaan kata kerja. Garis bawahi sekali lagi, bagaimana penggunaan kata kerja di dalam membentuk sebuah kalimat. Let's go. Jadi yang pertama itu ada berkenaan dengan finite clause. What is that? Finite clause must contain a verb which influenced by subject or tense. Nah, jadi finite clause itu adalah penekanan penggunaan kata kerja, penggunaan kata kerja yang dipengaruhi oleh subjek dan bentuk waktu. Nah, jadi finite clause itu kata kerjanya nanti sangat dipengaruhi oleh subjek dan bentuk waktu. Nah, subjek di sana yang berkenaan dengan person, berkenaan dengan singular, plural. Nah, nanti menyesuaikan bentuk waktunya. Jadi garis bawahnya adalah kata kerjanya nanti akan sangat dipengaruhi oleh subjek dan bentuk waktu. Jadi finite clause di sini bound itu maksudnya adalah terikat. Jadi dia terikat oleh bentuk waktu. Jadi kalimat-kalimat yang ada di finite clause itu adalah kalimat-kalimat yang terikat pada bentuk waktu, terutama penggunaan pada kata kerjanya. Berikutnya, bagaimana kita menerapkan finite clause ini? Finite clause yang pertama bisa kita gunakan pada main clause. Main clause ini maksudnya adalah kalimat pokok. Kalau di dalam bahasa Indonesia sering kita sebut istilahnya adalah induk kalimat. Jadi yang kedua, finite clause juga bisa digunakan pada subordinate clause, yaitu anak kalimat. Nah, jadi finite clause ini bisa digunakan untuk main clause atau subordinate clause. Nah, jadi dia bisa digunakan atau dapat digunakan pada kalimat utama main clause, atau bahasa lainnya adalah independent clause, dan bisa juga digunakan pada anak kalimat subordinate clause atau dependent clause. Maksudnya main clause adalah di sana kalimat yang tidak terikat. Maksudnya tidak terikat, dia tidak bisa, kalimat itu bisa berdiri sendiri, artinya dia tidak tergantung pada kalimat yang lain. Ini disebut main clause atau independent clause. Sementara subordinate clause
yaitu kalimat yang mana meaningnya nanti tergantung pada kalimat yang lain atau tergantung pada induk kalimatnya, anak kalimat. Oke, tetapi kedua-duanya nanti bisa menggunakan dalam bentuk finite clause. Oke, the next. Simpelnya. Oke, kita masuk ke example. Oke, contoh kalimat finite clause yang pertama bagaimana dalam bentuk main clause-nya. Oke, yang pertama, my father goes to office. Oke, di sana ada kata go mendapat akhiran s. Berarti di sini berminingkan bahwa tensesnya adalah simple present. Jadi go pada kata kerja itu dia sangat dipengaruhi oleh penggunaan subjeknya my father, yaitu orang ketiga tunggal. Maka kata kerjanya mendapatkan kata kerja yang berakhiran s menjadi goes. Nah, yang berikutnya, I studied English last night. Penggunaan kata studied. Di sana tensesnya jelas, penggunaan kata kerjanya jelas bahwa tensesnya ini adalah simple past. Okay, the students are playing ball. Okay, kata are playing yaitu kalimat yang berbentuk present continuous. Ya, tensesnya sangat jelas. Nah, artinya ini apa? Kalimat main clause yaitu kalimat dalam bentuk independent clause. Artinya kalimat ini bisa berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh kalimat yang lain. Nah, di sini penggunaan kata kerjanya harus jelas, bentuk waktunya pun harus jelas apa yang ingin digunakan. Okay, the next, the example for subordinate clause. Okay, the first, the workers repair the bridge because it breaks. Okay, where? Yang mana yang menjadi subordinate clause-nya? Because it breaks. Itu adalah anak kalimat. Induk kalimatnya the worker repair the bridge because it breaks. Nah, penggunaan kata break di sana, kata kerjanya itu masih terikat pada tensesnya. Ya, mengikuti tenses bagian yang kalimat induknya. Oke, yang berikutnya. I know who bring some cakes. Oke. Who bring some cakes yang menjadi subordinate clause, dan di sana ada kata bring. Bring kata kerjanya masih merupakan dalam bentuk finite clause. Artinya dia masih ada aturan mikat bahwa di situ harus menggunakan kata kerja dalam bentuk pertama. Okay, the next, I think that she likes some flowers. Nah, berikutnya, that she likes some flowers, subordinate clause. Okay, verbnya kata like mendapat akhiran s karena di sana subjeknya ada she. Okay, jadi penggunaan kata kerja yang berdasarkan pada subjek dan tense itu disebut finite clause. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu non finite clause. Oke, well.
Non-finite clause apa sih? What is that? Oke, di sini kita ada jawabannya. Clause contain a verb which is not influenced by subject and tense. Jadi di sana penggunaan kata kerja itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh subjek dan tense atau tensesnya. Jadi pada non-finite clause penggunaan kata kerja itu dia bersifat free, bersifat bebas, artinya dia tidak dipengaruhi oleh subjek dan tidak juga menggunakan bentuk waktu atau tense. Jadi dia bebas saja, bisa saja nanti induk kalimatnya dia berbentuk present. Untuk non-finite-nya itu bisa saja dalam bentuk bukan dalam bentuk, artinya dia tidak menggunakan bentuk waktu. Oke, penerapannya. Oke, non-finite clause itu hanya bisa digunakan pada kalimat subordinate clause, yaitu hanya bisa digunakan pada anak kalimat. Jadi non-finite clause itu tidak bisa digunakan untuk kalimat pokok atau induk kalimat. Jadi dia hanya bisa digunakan pada anak kalimat atau subordinate clause. Jadi hanya dapat digunakan pada anak kalimat. Kenapa? Karena di sini nanti kata kerja itu dia tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia tidak mempunyai bentuk waktu yang jelas. Di sini hanya menerangkan saja, makanya dia hanya bisa digunakan pada subordinate clause. Oke, simpelnya langsung pada contoh the next. Oke. The first example, she asked me to call the children. Oke. She asked me. Ask-nya verb. Itu jelas. Finite clause-nya. Tense-nya juga jelas. Kata kerjanya berakhiran s, mengikuti subjeknya karena di sana ada she. Itu adalah finite clause. Dapat diambil kesimpulan bahwa tense-nya adalah simple present. Nah, sementara kalimat yang di belakangnya to call the children, kata to call-nya sama sekali tidak ada pengaruh dari subjek ataupun tense-nya, bentuk waktunya. Kalau menurutkan bentuk waktunya, kata calls itu harus mendapat penambahan s. Tapi di sini tidak, artinya call itu tetap berdiri sendiri. Ya. Call-nya tetap berdiri sendiri, artinya dia bersifat free, independent, tidak dipengaruhi oleh subjek dan bentuk waktu. Nah, jadi penggunaan kata call pada to call the children pada subordinate itu, pada anak kalimat itu, oke, di sana adalah penggunaan non-finite clause, artinya penggunaan kata kerja pada finite clause. Oke. Nah, okay, the next examples, the second examples. Okay, my mother is very happy to hear that. My mother is very happy to hear the news. To hear the news. Ya, kata kerja pada to hear the news. Hear-nya itu bersifat free. Dia bersifat bebas, tidak terpengaruh oleh pada kalimat induknya, walaupun kalimat induknya di sana berbentuk simple present, tapi kata hear di sana dia tidak mendapat penambahan akhiran s berbentuk present juga. Nah, artinya di sini kata kerja itu tidak dipengaruhi oleh
subjek maupun bentuk waktu. Nah, sementara kalimat my mother is very happy, jelas di situ bentuk kalimatnya adalah kalimat dalam bentuk simple present dengan menggunakan auxiliary verbnya yaitu is. Nah, is itu bersifat terikat. Kalau kita ingin membentuk kalimat dalam bentuk simple present, maka to be-nya pun harus dalam bentuk present, yaitu apa? Is. Is pun dia terikat pada penggunaan subjeknya, my mother. Ya, tunggal. Di sana my mother-nya berbentuk tunggal, maka to be-nya adalah is. Nah, seandainya nanti di sana subjeknya berbentuk jamak, maka to be-nya tidak lagi is, tetapi to be-nya adalah are. Nah, ini yang dimaksudkan dengan finite, artinya penggunaan kata kerja atau kata kerja bantu yang bersifat terikat pada subjek dan bentuk waktu. Nah, sementara non finite, kata here, kata kerja di sana, dia tidak mendapat pengaruh apapun dari subjek maupun bentuk waktu. Karena apa? Dia di sana hanya sebagai penjelasan saja, explainings. Ya. Oke, the next. I have something to eat before leaving. Ya. I have something to eat before leaving. Kata to eat dan living. It di sana juga dalam bentuk finite. It di sana dalam bentuk non finite. Living juga non finite. I have something to eat before leaving. Nah, kata living di sini dia tidak terikat bahwa kata kerja yang berakhiran ing itu harus mendapatkan to be, yaitu dalam bentuk simple present continuous atau past continuous, yaitu kata kerja yang berakhiran ing itu menggunakan to be. Tetapi di sini tidak. Jadi di sini tidak ada penambahan to be dan lain sebagainya. Kata kerja itu bersifat bebas, dia berdiri sendiri, living. Jadi ada dua, it dan living. Nah, terutama livingnya ya. Jadi penekanannya di sini kata kerjanya dia tidak mendapat pengaruh dari subjek maupun bentuk waktu. Nah, ini yang disebut dengan non-finite clause-nya. Yang berikutnya. I like the books that written by Putu Wijaya. I like the books. I like the book, itu kata kerjanya di sana ada like. Jelas itu adalah finite. Nah, sementara written juga adalah kata kerja. Bahkan kata kerjanya di sana kata kerja bentuk past participle, kata kerja bentuk ketiga. Nah, aturan yang semestinya penggunaan kata kerja ketiga itu adalah dalam bentuk perfect, yaitu harus ditambahkan auxiliary-nya have atau has dalam bentuk present-nya, present perfect, atau mendapat tambahan had dalam bentuk past perfect. Jadi kata kerja itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Begitu juga kata kerja ketiga bisa digunakan dalam membentuk kalimat pasif dengan catatan di depannya ditambahkan to be. Maka jadilah dia kalimat pasif, yaitu kata kerja bentuk ketiga. Tetapi kata written di sini tidak mendapat penambahan apapun, cuma that written by Putu Wijaya. Artinya yang ditulis oleh Putu Wijaya. Kata written di sini bebas, dia tidak terpengaruh oleh bentuk waktu, tidak terpengaruh oleh subjek. Nah, maka itu disebut dengan finite.
clause. Oke, jadi itu penjelasan tentang finite and non-finite clause. Jadi kita sampai pada sebuah conclusions. Apa sih finite clause? Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa finite clause yaitu use verb, ya, menggunakan kata kerja di sana is influenced by subject and tense. Jadi sangat dipengaruhi oleh pada penggunaan subjek dan bentuk waktu. Terus, finite clause can be used by main clause or subordinate clause. Jadi finite clause itu bisa digunakan pada kalimat induk atau kalimat pokok, atau bisa juga digunakan pada kalimat subordinate clause, pada anak kalimat. Cuma dia dengan catatan kata kerjanya sangat terikat oleh subjek dan bentuk waktu. Non-finite clause apa sih? Kebalikannya, inverse-nya, yaitu menggunakan kata kerja yang mana kata kerjanya is not influenced by subject and tense. Artinya penggunaan kata kerja di sana sama sekali dia tidak dipengaruhi oleh subjek maupun bentuk waktu. Jadi dia bebas berdiri sendiri saja. Penggunaannya. Only use on subordinate clause. Jadi non-finite clause hanya bisa digunakan pada subordinate clause. Jadi hanya bisa digunakan pada anak kalimat. Jadi siswa-siswi sekalian, nanti jangan menggunakan kata kerja berbentuk finite clause pada main clause, pada induk kalimat. Jangan sampai ya, karena nanti kalau di sana menggunakan kata kerja dalam bentuk finite clause pada main clause, pada kalimat pokok, maka nanti kalimatnya tidak akan memiliki meaning, tidak akan memiliki makna, bahkan bentuk waktu yang jelas. Apa bentuk waktunya? Sementara kalimat itu harus memiliki meaning, makna, dan bentuk waktunya. Kapan itu terjadinya? Nah, di situ uniknya bahasa Inggris, yaitu penekanan pada bentuk waktu. Tetapi di sini pada non-finite clause penggunaan bentuk waktu itu diabaikan. Tetapi dengan catatan itu hanya pada subordinate clause. Mungkin itu penjelasan tentang finite and non-finite clause. Mudah-mudahan bisa dipahami walaupun proses pembelajaran kita hanya lewat daring, tapi mudah-mudahan masih tetap bisa dipahami. Bapak akhiri dengan ucapan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.